Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, allimu auladakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Kata Rasul, ajarkan anak-anakmu bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Ajarkan mereka sholat. Sejak kapan? Sejak mereka masih kecil. Ketika mereka sudah bisa melihat ibunya pakai mukena, ayahnya bawa sejadah, ajarkan, perkenalkan kepada mereka bagaimana melakukan sholat dengan baik. Bahkan kata Rasul, murus sobiyah, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak membahayakan apabila di usia 10 tahun tapi mereka belum mau melaksanakan sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Salatan wa salaman daimaini ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-barakatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil Mukarram Ketua DKM Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, pimpinan Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, para ustadzah, para muallimat, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu, serta ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang insya Allah kita selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita bersama-sama dipertemukan di haflah yang mubarakah ini dalam rangka memperingati 10 Muharram yang insya Allah apa yang sudah kita lakukan di malam ini semoga menjadi amal soleh yang akan selalu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam tercurahkan selalu keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, sebelumnya mohon maaf perjalanan cukup macet Pak. Saya berangkat tadi dari rumah itu, selesai sholat maghrib, wiridan juga di jalan karena pengen cepat sampai ya. Alhamdulillah macetnya dari sejak keluar tol sampai tadi muter balik, tapi alhamdulillah terima kasih semuanya akhirnya berjalan dengan baik dan lancar. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara 10 Muharram itu yang paling teringat adalah hari yang dikenal dengan hari Asyura. Di hari Asyura itu tradisi kita ada yang bersedekah.
makanan, ada yang sedekah uang. Bahkan kalau orang tua kita dulu 10 Muharram itu setiap rumah bikin bubur, nanti disiram air gula, itu katanya bubur surah. Mungkin ada beberapa daerah yang berbeda dalam memperingati 10 Muharram, tapi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir 10 Muharram lebih identik dengan lebaran yatim. Maka alhamdulillah tadi sudah kita saksikan pelaksanaan santunan anak-anak yatim. Semoga para donatur senantiasa mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda. Allah ganti dengan rezeki yang halal barokah yang lebih banyak untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita yang menerimanya semoga Allah takdirkan mereka menjadi generasi yang solehin, generasi yang akan dapat mengangkat derajat kita semuanya dari dunia sampai ke alam akhirat. Ibu-ibu, bapak, hadirin yang saya hormati, malam ini panitia mengusung satu topik. Walaupun peringatan 10 Muharram, topiknya adalah tentang bagaimana sebuah keluarga membentengi anak-anaknya dari api neraka dengan membentuk keluarga yang sakinah. Saya hanya ingin bicara bahwa setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Cuman jarang kita berusaha mencari untuk menciptakan generasi yang soleh itu. Cukupkah dengan kita woro-woro, dengan kita teriak-teriak? Tentu tidak. Maka malam ini saya sampaikan satu hadis Rasulullah SAW. Di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang tua yang mengharapkan melahirkan generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang terhindar dari api neraka, itu minimal dia perhatikan 4 faktor. Yang pertama dan utama, setiap orang tua hendaklah memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, tapi lebih pada pendidikan non-formal yang dilaksanakan, yang disepakati untuk diberikan kepada anak-anak kita di rumah masing-masing. Karena mohon maaf, kita nggak menutup mata, semakin majunya zaman, semakin banyak orang tua yang kurang peduli untuk mendidik anaknya secara langsung di rumah masing-masing. Apalagi sekarang orang tua sekarang maunya santai, anaknya cukup diberikan handphone supaya dia asik ngobrol, anaknya kasih handphone. Supaya dia asik bekerja, anaknya kasih handphone. Padahal handphone itu bukan untuk dipegang oleh anak di bawah umur. Saya prihatin ibu-ibu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kita menyaksikan kerusakan mental anak-anak itu justru diawali dari rumah masing-masing. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Allimu auladakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an." Kata Rasul, ajarkan anak-anakmu bis-sholati wa tilawatil Qur'an, ajarkan mereka sholat. Sejak kapan? Sejak mereka masih kecil.
ketika mereka sudah bisa melihat ibunya pakai mukena, ayahnya bawa sejadah, ajarkan, perkenalkan kepada mereka bagaimana melakukan sholat dengan baik. Bahkan kata Rasul, murus sobiyah, perintahkan anak-anakmu untuk mengerjakan sholat pada saat mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak membahayakan apabila di usia 10 tahun tapi mereka belum mau melaksanakan sholat. Saya yakin orang tua sekarang sudah kalah pamor dengan handphone. Ya enggak Bu? Ibu bangunin anaknya sholat, itu dari suara lembut sampai urat lehernya keluar. Anaknya belum tentu bangun, belum tentu langsung dengerin apa yang diucapkan ibunya. Tapi ketika handphone anak ibu yang di silent, nggak pakai suara tapi bergetar, begitu getaran di bawah bantalnya bergerak, dia langsung bangun, langsung lihat handphone. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, saya nggak fanatik dengan handphone karena itu sudah menjadi tuntutan dari kemajuan zaman. Tapi barangkali kalau boleh saya katakan, kita para orang tua harus bisa mengarahkan anak-anak kita, khususnya mereka yang masih usia SD ke bawah, itu tidak dijadikan pegangan ataupun kebutuhan bagi anak-anak kita. Saya seorang pendidik merasakan betul Bu, perbedaan, pergeseran yang sangat jauh, yang makin hari makin mundur bagi kehidupan anak kita. Salah satu penyebab utamanya adalah handphone. Alimu auladakum bisolah. Sementara orang tua yang mengajarkan anaknya sholat, mengajarkan anaknya wudhu dengan baik, menjelaskan tentang fikih, tentang apa yang harus dijelaskan orang tua pada anaknya, makin kesini makin jarang. Bahkan mohon maaf, anak perempuan zaman sekarang yang usianya itu 30 ke bawah, itu sudah banyak yang nggak kenal dengan darah yang keluar dari vaginanya sendiri. Sudah banyak kaum perempuan, anak-anak remaja kita yang udah nggak ngerti ketika orang haid itu yang nggak boleh apa, yang dibolehkan apa. Sehingga saya sering mendapati ketika saya sholat di satu masjid dalam sebuah perjalanan, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anak perempuan sedang haid duduk manis di dalam masjid. Ketika saya tegur, kok kenapa nggak sholat? Dia main handphone. Saya lagi dapat Bu. Kok dapat masuk masjid? Apa jawabnya? Emang nggak boleh ya? Subhanallah. Maka malam ini kita berkumpul, orang tua di sini ada, anak-anak juga ada. Mari kita bersama-sama berjuang membentengi anak-anak kita dari sentuhan api neraka. Di antaranya ajarkan mereka sholat sejak dini. Ibu-ibu, kalau boleh saya katakan, ini generasi anak kita yang umur 30 tahun ke bawah, itu kalau mau ditanya rukun wudhu aja udah nggak kenal. Apalagi kalau ditanya apa doa ketika membasuh muka, mereka udah nggak kenal. Apa doa ketika mencuci tangan kanan, tangan kiri. Bahkan cara mandi besar pun mereka sudah main asal, yang penting basah. Padahal itu yang paling penting bagi kehidupan kita. Sudah banyak anak kita yang nggak tahu berapa sih rukun sholat, berapa sunnah wudhu. Nah ini barangkali yang harus jadi tantangan buat kita. Saya bangga kalau ibu bapak sudah aktif di organisasi, sudah aktif di pengajian, aktif di majelis-majelis tertentu. Tapi mulai malam ini kita ingat satu seruan Allah buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Allah berseru kepada kita,
Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Buat kita pribadi sampai detik ini insya Allah masih selamat. Tapi ketika kita lihat kehidupan anak kita, kehidupan kita sudah banyak mendapati anak yang udah nggak kenal berapa waktu sholat dalam sehari semalam. Saya sering mendapati mahasiswa ketika hari Jumat dia harus kuliah berada di kampus yang seharusnya dia Jumat, dia cukup duduk-duduk di tengah bangku kuliah. Ketika saya tanya, kenapa kalian nggak Jumatan? Jawabnya apa? Emang harus ya dia? Subhanallah, ini yang harus jadi perhatian buat kita. Nggak cukup kita rajin sholat buat diri kita, buat kita bersedekah, kita perbanyak, majelis taklim kita penuhi, tapi ada tanggung jawab kita. Anfusakum wa ahlikum nar, itu yang lebih berat dibandingkan mendisiplin diri kita sendiri. Dan yang kedua kata Rasul, alimu auladakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Ajarkan anakmu sholat, ajarkan anakmu memahami ajaran kitab suci Al-Quran. Kita nggak menutup mata. Zaman sekarang banyak ibunya bisa ngaji, bapaknya rajin baca Quran, tapi mereka melahirkan anak-anak yang tidak pernah mengenal kitab suci Al-Quran. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya berani mengatakan, saya berani jamin tidak ada satu disiplin ilmu di dunia ini yang mengajarkan seorang manusia, seorang anak santun hormat pada orang tua kecuali Quran. Saya belajar dari SD sampai selesai S3 kuliah, saya nggak pernah dapat ada satu ilmu yang mengajarkan manusia santun hormat pada orang tuanya kecuali Quran. Ibu bapak boleh cek and recheck. Tapi Quran 1500 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Kata Allah, ada dua ketetapan Allah berlaku bagi seluruh manusia di muka bumi ini, siapapun dia, apapun profesinya. Yang pertama, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Yang kedua, setiap manusia wajib santun hormat kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kita sering mendapati sekarang orang tua yang ditelantarkan anaknya, orang tua yang kecewa dengan anaknya. Semasa muda dulu dia berjuang 100%, capek, nggak kenal lelah, dia ingin membahagiakan anaknya. Setiap apa yang diinginkan anak diberikan, mau apa aja diturunkan. Tapi apa kemudian 40 tahun ke depan, 35 tahun ke depan, pada saat orang tuanya membutuhkan uluran tangan, jasa dari anak-anaknya, justru mereka berpaling meninggalkan orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ini terjadi? Siapa yang salah? Anak gak bisa disalahkan. Orang tua juga mungkin satu sisi nggak salah juga. Yang salah kadang-kadang metode pendidikan dalam keluarga kita. Kita sering bangga anak kita pinter kursus komputer, pinter kursus bahasa asing, pinter kursus ini, pinter kursus itu, tapi orang tua nggak pernah berpikir untuk bagaimana bikin anaknya pinter menghafal, mempelajari, memahami ajaran kitab suci Al-Quran. Saya nggak fanatik dengan disiplin ilmu. Rasulullah memberikan contoh kepada kita betapa penting orang mencari ilmu.
Tapi ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ajarkan pada anak-anak kita, tentu ada titik-titik yang tidak boleh ditinggal, di antaranya ilmu yang memperkenalkan manusia kepada Allah, ilmu yang memperkenalkan manusia kepada Rasulullah, ilmu yang memperkenalkan manusia kepada kitabullah, supaya mereka punya landasan yang baik dalam kehidupan mereka. Ibarat jalan kereta, kalau kereta berjalan nggak ada rel, itu pasti dia akan pergi kemana aja, nggak jelas, nggak tentu arah. Tapi ketika kereta itu ada relnya, maka dia akan sampai kepada tujuan yang memang seharusnya dia tuju. Maka ibu-ibu bapak yang saya hormati, malam ini saya mengajak kita semuanya, apa yang sudah dikerjakan orang tua kita dulu, ketika mereka setiap rumah mengajarkan anaknya baca Quran, setiap rumah mengajarkan anaknya untuk mengenal Allah, ini sudah tidak terjadi pada 20 tahun terakhir sekarang. Dulu zaman saya masih kecil, itu setiap rumah orang tua ngajarin anak-anaknya. Kalau dia punya anak 3, anak yang paling besar mungkin sudah baca Quran, anak yang kedua sudah baca juz amma, anak yang paling kecil dia baru belajar ngejah. Dulu gitu ya Bu. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U, ba fathah ba, ba kasroh bi, ba domah bu, ba bi bu. Dulu begitu setiap rumah. Nggak punya lampu sampai dibela-belain, kaleng susu dibolongin, kasih ada kain mungkin yang udah nggak kepake buat sumbunya, ya Bu ya. Itu setiap rumah kita dengar orang baca Quran, ibu ngajarin anaknya. Sementara di zaman sekarang listrik 24 jam nggak pernah mati, air tinggal puter. Tapi semakin jarang dengar orang tua ngajarin anak-anaknya di rumah. Ya Bapak Bu, kita nggak bisa pungkiri itu. Sekarang setiap rumah kalau udah jam 4 sore, setiap rumah semua yang disetel apa? TV. Ada yang setel sinetron, ada yang setel hiburan, macam-macam. Malam ini kita mengingatkan kembali betapa penting keluarga memperkenalkan anak pada kitab suci Al-Quran. Saya sedih Bu, banyak orang tua ditelantarkan anaknya. Dia berjuang ketika masih muda, dari miskin sampai dia hidup berkecukupan. Begitu dia sudah tua renta, harta yang dapat dia beli dengan jerih payah pun dibagi-bagikan untuk anaknya. Anaknya rumahnya sudah besar, kendaraannya sudah punya, tapi ibunya ketika dia sakit, anak satu pun nggak ada yang perhatian kepada dia. Dan sering ibu-ibu saya lihat orang tua datang ke rumah sakit sendirian, pakai tongkat, dibantu sama satpam, dibantu sama OB rumah sakit, gitu kan? Kalau ditanya, ibu nggak ada anaknya, anak saya banyak, cuman sibuk. Padahal dulu orang tua kita ketika merawat kita nggak pernah ada kata sibuk untuk ngurusin anaknya. Maka ibu bapak yang saya hormati, dekatkan mereka dengan Quran. Allah wasiatkan kepada manusia, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Wasiat Allah kepada kita apa? Bahwa kita harus sayang, harus bakti, harus hormat kepada kedua orang tua kita. Bahkan kata Rasul, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah terletak pada murkanya ayah ibu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, hari ini kita udah
pengalaman jadi orang tua. Kalau boleh saya tanya ibu bapak, enakan jadi anak apa enakan jadi orang tua? Enakan jadi anak, ibu ya. Ketika kita jadi anak dulu, kita nggak mau tahu bapak kita punya uang apa enggak, ibu kita punya celengan apa enggak. Kalau pengen sesuatu, kalau belum dibeliin ngomong setiap saat. Ketemu di pintu nagih, ketemu di ruang tamu nagih, ketemu di dapur nagih. Sekarang kita udah jadi ibu, sekarang sudah jadi bapak. Apa yang kita rasakan? Punya anak 3, karakternya 3, sifatnya 3, tabiatnya 3. Subhanallah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaklah manusia itu bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang tuanya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dulu kita sering dengar orang tua pengen jadi punya anak berhasil. Saya pengen anak saya jadi sarjana, saya pengen anak jadi sarjana. Di zaman kayak sekarang, itu satu rumah bisa ada 10 sarjana. Anak nomor 1 sarjana, 2, 3, 4, 5, 6, 10 semua sarjana. Tapi ada satu yang bikin saya prihatin. Ketika dulu rumah kita belum punya sarjana, anak sama orang tua begitu peduli, begitu cinta, begitu sayang. Tapi ketika rumah kita dipenuhi sarjana, ibunya sakit, nggak ada yang peduli. Ayahnya sakit, nggak ada yang openi. Apa sih yang salah? Yang salah satu, kita mendidik anak, kita ngajarin anak supaya jadi orang terkenal, jadi orang hebat, jadi sarjana, jadi psikolog, tapi kita lupa mendekatkan mereka dengan ajaran Al-Quran. Maka di dalam Quran dijelaskan bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang masih hidup. Allah di situ menjelaskan, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tanda bakti seorang anak pada orang tuanya bukan dengan memberikan pakaian yang mahal, bukan dengan memberikan makanan-makanan yang mewah, tapi kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Tanda bakti seorang anak, tanda cinta seorang anak, tanda sayang seorang anak pada orang tuanya, yang pertama diwujudkan dengan tidak pernah berkata dengan kalimat yang kasar. Jangankan kalimat yang kasar, bahkan kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau ucapkan kalimat Itu kalimat pendek. Bahasa Arab 2 huruf alif dengan fam, bahasa Indonesia 2 huruf juga alif dengan ha, ya kan? Tapi kata Allah, kalimat itu jangan kau ucapkan jika engkau pengen jadi orang yang bakti pada orang tuamu. Jika engkau ingin dikategorikan orang yang sayang, yang hormat, yang santun pada orang tuamu, fala taqul lahuma uffin. Jangan kau bicara dengan bahasa yang kasar. Wala tanharhuma, jangan kau bentak mereka, au kilahuma, atau salah satu di antara mereka. Dan kata Allah, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan selalu perkataan yang mulia, perkataan yang selalu mendatangkan rasa bahagia bagi hati orang tua. Dan yang ketiga, kata Allah, waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Bakti seorang anak pada orang tua merendahkan sayap kehinaannya di hadapan orang tuanya. Siapapun kamu di luar, pejabatkah kamu, pengusahakah kamu, wanita karirkah kamu, tapi ketika berhadapan dengan orang tuamu, waqfid lahuma janahad dhulli,
maka rendahkan sayap kehinaan di hadapan mereka. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkan perkataan yang baik, yang mulia, dan yang paling penting wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan selalu mereka. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepadamu karena engkau mendapatkan ridho dari orang tua. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, langkah yang kedua, ketika orang tua menginginkan menjadikan anak-anaknya generasi yang solihin, selain mendidiknya dengan baik, tidak ketinggalan kalah penting, perhatikan faktor makanan yang Anda berikan kepada mereka. Kenapa sih makanan di sini jadi topik pembicaraan? Karena makanan akan menjadi sumber kehidupan keluarga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Manusia itu dilihat dari makanannya. Artinya apa? Kalau yang dimakan yang halal, kalau yang dimakan yang baik-baik, maka kata Nabi, kharajal halal, akan melahirkan sikap tingkah laku dan perbuatan yang cenderung pada perbuatan yang halal. Tapi sebaliknya, idza dakhala halal, kata Rasul, jika yang masuk ke dalam perut seseorang yang haram, yang syubhat, kharajal halal, akan cenderung melahirkan sikap tingkah laku yang condong pada perbuatan-perbuatan yang haram. Ibu-ibu, bapak-bapak, sering kita menilai makanan itu hal sepele, padahal subhanallah, makanan adalah menentukan bagaimana perbuatan manusia dalam kehidupannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, disinilah tantangan kita para orang tua. Kita nggak cukup teriak-teriak, saya pengen punya anak soleh, saya pengen punya anak solehah. Tapi sejauh mana usaha kita menciptakan generasi yang solehin, generasi yang akan mengangkat derajat kita dunia dan akhirat, mulai dari pendidikannya, dilanjutkan, perhatikan makanan yang mereka konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Makanan seperti apa sih yang harus kita berikan kepada mereka? Yang mahal kan? Atau makanan yang trendy kan? Tidak. Allah memberikan satu gambaran dalam ayatnya, wa qulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Kata Allah, makanlah dari apa-apa yang Allah berikan kepada kalian halalan thayyiban. Patokannya cuma dua, halal, baik. Halal menurut kacamata agama, baik menurut kacamata ilmu kesehatan. Karena ibu-ibu, zaman sekarang cari makanan yang mahal nggak susah. Jangankan makanan Indonesia, makanan orang luar nyari di Depok sekarang semua ada. Ya Bu ya, ibu bapak pengen nyobain cita rasa makanan orang Arab, Depok punya. Mau kita rasa makanan ala Korea, Depok punya. Mau kita rasa ala makanan India, Depok ada. Tapi mencari yang halal itu makin hari makin sulit. Ya Pak ya, kita rasakan betul. Jangankan usaha yang besar, usaha-usaha kecil pun sekarang sulit ditentukan kehalalannya. Kita sering ngeluh ibu-ibu ya, orang jualan daun singkong di pasar, satu ikat 2.500 misalnya. Ketika kita beli daun singkong seikat 2.500, kita mengharapkan, kita bayangkan daun singkong yang dibeli itu yang tua apa yang muda? Yang muda, ibu ya. Tapi ketika kita beli sampai di rumah, itu belum tentu muda semua. Satu ikat yang muda mungkin hanya 3, 4, 5 pucuk, sisanya tua semua. Ini contoh kecil. Ketika pembeli ada perasaan kecewa, maka praktek perdagangan yang harusnya halal berubah jadi syubhat. Jadi harus hati-hati, ya kan? Ketika pembeli ada perasaan, ya kok kayak gini sih ya? Saya kan maunya nggak yang begini. Kita berani beli daun singkong seikat 2.500 itu
kalau bisa dikonsumsi karena daun singkongnya masih muda. Tapi ketika ibu buka di warung daun singkongnya banyak yang tua, ibu berusaha apakah? Kesel nggak? Keselnya pembeli itulah yang akhirnya menghilangkan keberkahan bagi penjualnya. Belum yang lain. Oh, suami saya sih cuma supir, nggak ada korupsi, belum tentu juga. Mohon maaf, Bapak supir, saya punya pengalaman ketika satu saat saya mau ceramah ke Parung. Saya waktu itu jalan dari arah Gunung Sindur sebelum pasar Parung itu kebetulan ban mobil kempes. Jadi saya nyari tempat tambal ban. Begitu kita dapat tambal ban, di situ ada beberapa mobil ngangkut semen antri. Saya pikir mereka bannya pecah juga. Ketika saya nunggu ban, saya berdampingan dengan sopir-sopir mobil semen itu. Saya tanya, kempes juga Pak? Oh enggak kempes Bu, kita lagi goyang muatan. Saya mikir, goyang muatan itu apa sih? Semen seberat itu gimana digoyangnya? Saya tanya juga sama mereka karena penasaran. Maksudnya apa sih Pak? Kita ini supir Bu, digajinya bulanan. Sebulan sekian. Sementara orang di rumah kebutuhannya banyak. Jadi satu-satunya jalan, disinilah kita usaha. Tambahan dia bilang. Jadi itu semen yang udah disusun di pabrik, kiri kanan, depan belakang kan rapi. Rupanya mereka akalin, barisan tengah itu dibongkar, diturunin bagian dalam 5 sak atau 6 sak. Ibu hitung, kalau 6 sak dibawa pulang ke rumah, kira-kira yang di rumah senyum apa enggak? Senyum, ya kan? 1 sak berapa sekarang? Kalau 50.000 aja, 6 sak 300.000. Istrinya senyum. Di balik senyum itu, ini yang sering kita lupa. Senyumnya istri dengan 300.000 hasil dari yang haram tadi akan mengalir ke perut anak-anaknya. Maka 20 tahun ke depan kita bisa lihat kenapa dia nggak sayang sama ibunya, kenapa dia nggak sayang sama ayahnya. Ada yang nyangkut di perutnya dari nafkah yang haram. Maka ibu bapak yang saya cintai, malam ini kita berkumpul, kita sebagai orang tua yang mengharapkan anak kita soleh dan solehah, yuk kita perhatikan kembali nafkah buat mereka. Berikan yang terbaik. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Halal dulu, thayyibah dulu, baru kita berikan. Insya Allah makanan yang halal akan melahirkan generasi-generasi solehin seperti baiknya kualitas makanan yang mereka santap dalam keseharian. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, yang ketiga, orang tua yang mengharapkan generasi yang solehin selain perhatikan pendidikannya, makanannya, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah faktor pergaulan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak menutup mata. Pergaulan kita, anak kita zaman sekarang ini, mereka 10.000 kali, 1.000.000 kali pergaulannya lebih luas dari kita emak-emaknya. Iya Pak ya. Dulu orang Depok itu paling punya temennya paling jauh kemana Ciputat. Paling jauh lagi kemana ke Lenteng Agung, paling jauh lagi kemana ke Cibinong. Tapi anak kita sekarang mereka bergaul melalui handphone di tangannya, bisa bergaul dengan orang-orang di luar negeri. Ya Bu ya, saya punya keponakan, dia kuliah di Fakultas Kedokteran UMJ, itu punya pacarnya orang mana, orang Maroko. Saya bilang, kapan kamu ketemu sama anak Maroko itu? Kan lewat Facebook. Itu anak sekarang. Ya Bu ya, bukan cuma anak gadis, mama. Ini mama gaul, bukan cerita. Ada jamaah saya di daerah Jatipulo. Jatipulo itu Tanah Bambu. Tanah Bang, Jatipulo, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Katulo. Ada seorang ibu pacaran dengan orang luar negeri.
Rupanya nih si ibu pinter juga ngerayunya. Jadi selama pacaran si cowok ini sering ngasih uang, kirim transfer. Begitu didesak mau nikah, ternyata si ibu perempuan ini punya suami. Datanglah dia ke Jakarta. Ini kejadiannya baru bulan Ramadan kemarin, Bu. Begitu datang ke Jakarta, si orang luar ini kan ngotot. Saya udah kasih kamu ini segala macam. Si ibunya tuh dengan santai dia bilang apa sama dia? Dia pura-pura nggak kenal. Akhirnya si orang bule ini dia bawa paksakan transferan segala macam. Suaminya baru tahu, anaknya baru tahu kalau itu yang dilakukan ibunya. Ibu bisa bayangkan, berantem lah tuh di Jatipulo. Orang Jatipulo sama orang luar negeri. Kita mungkin untuk sementara waktu berpikir, kok bisa ya? Tapi katanya bisa. Maka ibu-ibu sebaiknya nggak usah main Facebook, nggak usah main Instagram. Kita nenek-nenek, dunia nenek-nenek aja deh. Ya Bu ya, saya khawatir emak-emak yang dulu nggak kenal Facebook, nggak kenal Instagram, begitu sekarang masuk ke dunia itu, kadang-kadang sering dia merasa hidup di awal-awal, hidup dalam khayalan. Jadi saya pengen kita bergaul itu harus tahu lingkungan, harus tahu siapa yang kita jadikan teman. Ini khusus untuk anak-anak, umumnya juga buat emak-emak. Karena sekarang nggak menutup kemungkinan pergaulan kita yang punya handphone itu juga berjualan. Apa pergaulan itu yang harus jadi patokan? Teman yang baik akan membawa kebaikan, teman yang buruk akan menularkan keburukan. Apa kata Rasul? Ketika seseorang bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, walaupun dia nggak memakai minyak wangi itu, dia akan kebagian baunya. Tapi ketika kita main, kita bersahabat dengan seorang tukang las, walaupun kita nggak pernah pegang alat lasnya, nggak pernah menghidupkan apapun, minimal kita akan pernah kecipratan oleh percikan-percikan las itu. Maka artinya dalam pergaulan Islam mengajarkan kepada kita, carilah orang yang baik, karena kebaikan akan menular dan akan berkembang dengan pergaulan itu, dan keburukan juga akan menular dengan cepat. Maka ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, kita para orang tua hendaklah mampu mengarahkan anak-anaknya dalam pergaulan sehari-hari. Kita sudah cukup banyak dipermalukan oleh anak-anak kita, ya Bu ya. Berapa banyak zaman sekarang ini anak gadis hamil di luar nikah. Ironisnya lagi, orang tua menganggap bahwa perzinahan bukan pelanggaran hukum, tapi hanya pelanggaran etika. Ya enggak. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak zaman sekarang orang tua yang anaknya hamil di luar nikah nggak ngerti hajatan juga dia. Dia cetak undangan, dia undang orang kampung-kampung, dia bikin peringatan perkawinan yang meriah. Dia lupa. Dengan dia mengundang orang banyak, secara tidak sadar, secara tidak langsung, dia bersyukur anaknya sudah hamil di luar nikah. Na'udzubillah, ini ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, sehingga semakin kesini orang semakin menganggap zina itu hal biasa. Maka sering kita lihat orang baru nikah 2 bulan udah melahirkan. Bahkan ada Bu melalui jam 10 nikah, jam 2 siang nikah, jam 10 lahir. Saya pernah itu ada kejadian seperti itu. Jadi akad nikah jam 2 siang karena penghulunya belum. Jam 10 pagi dia lahir. Ini yang harus menjadi PR buat kita. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan anak-anak kita dalam pergaulannya? Insya Allah pergaulan yang baik, minim yang baik akan membawa dampak positif bagi kehidupan anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, faktor yang berikutnya, orang tua yang mengharapkan anak-anak yang soleh dan solehah, faktor yang keempat adalah selalu mendoakan mereka. Doakan orang tua terhadap doa anak orang tua terhadap anak, kata Rasul,
Doa walidi waladihi ka du'a'il anbiya'i ummati. Doa orang tua terhadap anak, kata Rasul, kadoa'il anbiya'i ummati, seperti doa para nabi kepada umat yang dicintainya. Maka jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Ibu-ibu, bapak-bapak, titip pesan kepada semua yang hadir malam ini, jangan pernah mengucapkan kalimat buruk terhadap anak kita. Ibu lihat anak kecil yang aktif luar biasa, jangan pernah ibu katakan, nakal banget kamu, badung amat sih lu, gak boleh. Kenapa? Akan terekam dalam otaknya bahwa dia anak badu, bahwa dia anak nakal, dan 10 tahun kemudian itu yang akan jadi kenyataan. Jadi selalu kalau anak misalnya kelihatan dia apa aja diambil, apa aja dicari, selalu ucapkan yang baik. Sini anak baik, kasih tahu sama dia bahwa itu nggak baik, bahwa itu bahaya dan terus. Saya punya teman ketika di pesantren itu, setiap ibunya jengukin pasti anaknya habis dibotak, berarti nakal. Kalau di pondok begitu. Jadi kalau anak laki-laki melanggar itu dihukumnya dibotak. Kalau anak perempuan bersihin WC, kalau di pesantren kadang bikin karangan, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ini ada kelas saya 2 tahun di bawah saya. Setiap ibunya jengukin itu pasti habis dibotak atau lagi dibotak. Entah dia nakal baca pensil atau baca apa, wallahu a'lam. Pokoknya setiap ibunya jemukin itu lagi dihukum. Satu yang saya salut sama ibunya, setiap mendengar anaknya dihukum, dia nggak ngomelin dengan bahasa yang kasar, tapi dia berdoa menghadap kiblat. Dia bilang apa? Ya Allah, ya Rabb, anakku ini berikan dia jalan kemuliaan hidupnya. Sambil nangis ibunya berdoa begitu. Nggak ada kalimat, lu nakal banget di pesantren, malu-maluin gua aja. Nggak. Dia berdoa. Ini yang jarang dilakukan oleh para kaum ibu. Kebanyakan kalau anaknya nakal, anaknya melakukan sesuatu yang di luar kemauan dia, itu anak habis dikerubutin. Bapaknya marah, ibunya marah, kakaknya marah, ini marah, semua marah. Sampai anak yang tadinya berharap dapat perhatian di rumah, dia lari dari rumah. Ini yang dilakukan ibunya sahabat saya. Setiap dia datang, anaknya lagi dibotak. Waktu dicukur dibotak itu antara duhur dengan asar dulu. Karena jam belajar kita dari pagi sampai duhur. Habis duhur ada kursus siang. Biasanya selesai jam 2:30, disitulah yang pada dihukum. Jadi begitu dia selesai dibotak, asar. Begitu selesai sholat asar, anaknya nemuin ibunya berdoa, ya Allah, ya Rabb, berikan anakku jalan untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Apa yang terjadi? 20 tahun kemudian kita saksikan dia memang dimuliakan oleh Allah berkah doa ibunya. Subhanallah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Maka oleh karena itu doakanlah selalu. Kapan sih kita mendoakan anak? Di luar waktu sholat, di luar waktu mereka dalam ibadah, dalam ritual keagamaan. Dijelaskan di dalam satu ayat tafsir Al-Quran ada kalimat Rabbi habli minas sholihin. Setiap anak kita mencium tangan kita, ucapkan Rabbi habli minas sholihin. Mau sekolah cium tangan, doakan. Mau pulang sekolah, doakan. Ucapkan doa itu dengan menghadirkan hati kita, minta kepada Allah, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh, jadikan anakku anak yang solehah. Sebab tadi kata Nabi, doaul walidi li waladihi kadoa'il anbiya'i li ummatihi. Doa orang tua bagaikan doa Nabi bagi umat yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan sekian rangkaian doa buat mereka, salah satu doa kita diijabah dan Allah takdirkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ibu bapak hadirin yang saya hormati,
tidak panjang kalam yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Sebelum ditutup salam, tadi ada usulan untuk dibuka pertanyaan. Silahkan kepada ibu bapak, barangkali kita berdiskusi sejenak. Semoga diskusi ini mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Billahi hidayah wa taufiq wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya memberikan jawab kami berikan kepada silakan hadirin sekalian, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Mungkin dari bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja Abu Ibu, saya mengucapkan saya ini atas ini. Ada tempat yang pernah juga kata maaf yang berbicara. Saya mampu ada dalam keadaan ini. Apakah ada dan apakah itu hanya kepada orang-orang yang artinya dia berilmu, tapi dia ada akhlak yang berkat masuk kemudian dan pada asalnya apakah itu kita bisa apa itu? Terima kasih Bapak. Kalau bicara ada akhlak itu tidak ditentukan oleh tingginya ilmu seseorang. Dan ini penting dalam kehidupan keluarga. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kehidupan keluarga zaman sekarang ini sudah semakin langkah yang mengajarkan akhlak pada anak-anaknya. Contoh, dulu ketika saya kecil, itu nenek, ibu ngajarin etika kepribadian itu di rumah. Contoh, anak perempuan kalau dia makan nggak boleh nyuap nasinya terlalu banyak. Sendok sama piring nggak boleh keras suaranya. Kalau jalan anak perempuan cepet banget jangan, lambat banget juga enggak. Nggak boleh menengadahkan, selalu ke atas karena khawatir kalau ada lubang di bawah kita nggak bisa lihat. Tunduk banget jangan banget nggak boleh juga. Itu contoh. Orang tua dulu mengajarkan ilmu kepribadian etika. Cara kita menghadapi orang yang lebih tua, cara kita menghadapi orang yang lebih muda, dulu diajarkan di rumah. Tapi sekarang sudah langka orang tua yang mengajarkan itu. Maka jangan heran, dulu nggak ada orang perempuan yang makan sambil berjalan, yang sambil tertawa-tawa. Tapi sekarang anak-anak sekarang sekolahnya SMP, SMA, tapi mereka ketika makan sambil jalan, ketawa, cakap sekiki. Artinya apa? Akhlak itu dibentuk dari keluarga lebih baik dibandingkan dibentuk di luar rumah. Maka kalau sekarang banyak orang yang ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak, ini salah satu bukti betapa orang tua sekarang sudah gagal mengajarkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, tadi sudah saya sampaikan, pendidikan yang diajarkan Rasulullah kepada kita, jangan jauhkan anak
dari ajaran Al-Quran. Di dalam Quran dijelaskan, wala tusawwir khaddaka, kita nggak boleh, bukan itu aja. Di dalam Al-Quran dijelaskan kita nggak boleh menghina orang lain, karena terkadang yang dihina derajatnya lebih baik daripada yang menghina. Itu salah satunya. Kita nggak boleh bersuara melebihi kerasnya suara Rasulullah. Artinya tidak boleh bersuara melebihi orang yang kita hormati dan kita hargai. Banyak simbol-simbol etika yang diajarkan di dalam Al-Quran yang sekarang semakin hari semakin dijauhi orang. Maka kalau ditanya seberapa pentingkah pendidikan akhlak, tentu manusia berilmu tapi nggak berakhlak, maka akhirnya akan melahirkan manusia-manusia seperti robot, kerja tapi dia nggak peduli pada lingkungan sekitarnya. Yang lebih baik kalau dibandingkan ilmu kah atau akhlak kah, pilih akhlak. Karena orang yang berakhlak dia akan bertingkah laku yang meluruskan hablum minallah dengan hablum minannas. Tapi kalau pilih ilmu nggak berakhlak, itu akan hancur. Maka di malam ini saya mengajak semuanya, yuk sebagai orang tua kita kembali mengajarkan etika di rumah kita masing-masing. Dulu waktu kecil anak perempuan nggak ada yang duduk sambil ya nggak sopan lah. Kalau dulu tuh kayaknya semuanya diatur di rumah, cara makan, cara berjalan, gitu ya. Jadi mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Intinya antara ilmu dengan akhlak, itu akhlak yang lebih diutamakan daripada ilmu. Kenapa? Orang tua kita dulu pendidikannya nggak tinggi, jarang yang sarjana, jarang yang lulusan pesantren, tapi mereka berakhlak mulia, etikanya bagus, karena memang di rumahnya sudah dibentuk pribadi-pribadi yang baik. Sementara sekarang orang kejar ilmu, akhlak mereka tinggalkan. Maka insya Allah setelah malam ini kita para orang tua kembali menyadari betapa penting makna ajaran etika di rumah kita masing-masing. Itu saja, terima kasih. Assalamu alaik Zainal Semoga dengan ilmu yang telah habiskan dapat bermanfaat dan diterapkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, hadirin sekalian, kita telah hadir dengan semuanya Bapak Ferry itu. Kepada Bapak Ferry kita silakan untuk memberikan